Tayangan kali ini saya akan menjelaskan satu tawaran dalam metode penelitian yang disebut sebagai metode riset digital. Saya memegang sebuah buku yang ini nanti akan menjadi salah satu referensi dalam cara bagaimana kita melakukan metode riset digital. Buku ini berjudul Virtual Ethnography yang mungkin sangat lazim sekali digunakan dalam penelitian sosial humaniora, yaitu dengan menggunakan etnografi. Tapi konsep atau pemahaman tentang metode riset digital mungkin belum begitu populer di kalangan mahasiswa atau dunia akademik secara umum, karena ini juga masih sangat jarang disampaikan dalam kurikulum atau silabus metode penelitian sosial terutama. Nah, melalui tayangan kali ini saya akan menjelaskan beberapa poin penting saja, beberapa poin besarnya apa yang maksud dengan metode riset digital. Selain buku, nanti ini yang menjadi referensi salah satu tawaran untuk melakukan metode riset digital, yaitu dengan virtual ethnography. Nah, sobat semua, apa yang dimaksud dengan metode riset digital? Jadi metode riset digital ini ada satu definisi yang bisa saya jelaskan. Yang pertama, bisa disebutkan bahwa yang dimaksud dengan metode riset digital adalah metode penelitian dengan memanfaatkan media online dan teknologi digital, seperti misalnya penggunaan big data, lalu ada online survey, lalu ada email voice recognition, dan juga beberapa perkembangan teknologi terkini yang itu bisa digunakan untuk mendukung kegiatan penelitian. Ini misalnya saya kutip dari Bailey, nanti ada penjelasan bukunya akan saya sampaikan di bagian description. Nah, lalu yang kedua, kita juga bisa memahami yang dimaksud dengan metode riset digital dengan konsep dasarnya. Jadi konsep dasar dalam metode riset digital ini adalah sebuah pendekatan, yakni pengumpulan data yang mentransformasikan interaksi tatap muka langsung menjadi tatap muka berbasis teknologi informasi. Nah, tentu saja ini menggunakan jaringan internet dengan menggunakan platform sarana komunikasi seperti komputer atau laptop seperti yang saya gunakan. Kemudian kita bisa menggunakan iPad, juga bisa menggunakan tablet, dan bahkan juga menggunakan smartphone seperti ini. Nah, dalam kehidupan sehari-hari kita memang sekarang sudah sangat intensif sekali menggunakan teknologi-teknologi informasi seperti itu. Nah, pertanyaannya, apa sebenarnya yang menjadi alasan kita bisa memilih metode riset digital? Ada beberapa hal sebenarnya yang menjadi mendorong bahwa riset digital ini menjadi sesuatu yang sangat diperlukan atau bahkan sekarang menjadi hal yang urgen untuk kita pilih sebagai metode melakukan riset. Yang pertama adalah adanya perkembangan teknologi informasi yang semakin masif, semakin besar, dan ini mendorong pada satu era yang disebut sebagai revolusi 4.0. Nah, ini ditandai terutama dengan perkembangan teknologi, penggunaan berbagai perangkat teknologi dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua adalah tumbuhnya pengguna internet di Indonesia. Jadi kalau melihat beberapa data terakhir, misalnya penggunaan internet di Indonesia itu sudah sangat besar sekali. Sekarang ada sekitar 175,4 juta di Indonesia seperti itu pengguna internet. Ini saya ambil dari data We Are Social yang tahun 2020. Tentu saja dengan jumlah yang sangat besar seperti itu, maka dalam melakukan penelitian kita juga harus mempertimbangkan para pengguna internet seperti itu. Kemudian yang ketiga, alasan kenapa kita harus mempertimbangkan atau menggunakan metode riset digital adalah adanya proses transformasi aktivitas atau kegiatan manusia yang tadinya berbasis offline, sekarang pindah ke online. Ini perkembangan teknologi dulu. Jadi sekarang ada beberapa hal yang kita kerjakan tidak lagi secara offline, tetapi menggunakan perangkat-perangkat yang terkoneksi kepada internet. Kemudian adanya proses transformasi data dari data yang konvensional ke data yang berformat digital. Nah, semua di antara kita, mungkin sangat mayoritas, sebagian besar di antara kita, kalaupun tidak memiliki akun di media sosial,
tetapi setidaknya KTP atau identitas kependudukan itu sekarang sudah terkoneksi atau ada dalam format digital juga. Jadi ada peralihan transformasi dari data yang sifatnya konvensional pindah sekarang ke data-data digital. Maka ketika sobat semua berurusan dengan hal-hal yang bersifat administratif, itu yang sering ditanya adalah ya identitas yang ada dalam dunia digital seperti itu. Atau di kalangan anak muda sekarang pasti punya akun media sosial seperti itu. Nah, karena itulah kemudian kita juga harus mempertimbangkan satu metode pendekatan dalam penelitian yang disebutkan tadi sebagai metode riset digital. Lalu nah, ada beberapa prinsip dasar yang harus dipahami dalam metode riset digital. Yang pertama, bahwa metode riset digital ini berfungsi untuk menjembatani bridging antara interaksi peneliti dengan objek penelitian, selayaknya kita melakukan metode konvensional. Jadi kalau dulu mungkin ini juga dilatar belakangi oleh terjadinya pandemi di dunia, termasuk juga di Indonesia, yang membatasi interaksi antar individu secara langsung, maka kita bisa menggunakan metode riset ini dengan cara memanfaatkan jaringan internet seperti itu. Nah, dalam konteks sosiokultural, data digital misalnya dalam media sosial itu dapat membantu mengidentifikasi perilaku dan interaksi manusia melalui satu pendekatan yang disebut sebagai etnografi virtual tadi. Lalu yang prinsip dasar yang kedua adalah bahwa data digital ini memiliki kecenderungan terekam dengan baik dalam dunia digital, sangat dinamis, kemudian cakupannya sangat besar. Nah, kita misalnya mengenal dengan beberapa istilah seperti big data. Itu adalah satu terminologi untuk menjelaskan bagaimana data-data itu terhimpun begitu besar sekali yang terkait dengan banyak hal. Ada percakapan, ada teks, ada image, ada kegiatan yang lain, itu bisa terhimpun dan jejaknya sangat mudah sekali dilihat secara digital. Ada yang disebut dengan istilah jejak digital seperti itu. Nah, itu akan mempermudah kita melakukan proses penelitian dengan menggunakan metode riset digital. Nah, namun sayangnya pemanfaatan data digital ini memang belum sepopuler seperti kita menggunakan data konvensional, data-data non-digital, yaitu data-data yang ada misalnya dalam bentuk kertas, dalam bentuk buku, kemudian makalah dan lain-lain, atau misalnya ketemu dengan orang dan lain-lain. Nah, sobat semua, lalu yang menjadi pembahasan selanjutnya adalah seperti apa sebenarnya peran metode riset digital ini terkait dengan atau dibandingkan misalnya dengan metode riset secara konvensional. Nah, ada beberapa kemungkinan. Yang pertama adalah metode ini bisa menjadi substitusi dari metode yang sudah ada. Jadi dalam metode riset digital ini bisa menjadi alternatif dalam proses pengumpulan data misalnya, karena kita tidak harus melakukan tatap muka langsung kepada responden atau kepada informan, kepada orang-orang nanti yang akan menjadi sumber data. Terlebih lagi dalam kondisi seperti sekarang, di mana situasi pandemik belum mereda, maka ini adalah menjadi satu substitusi dalam melakukan pengumpulan data. Yang kedua, kemungkinan dari peran metode riset digital ini adalah sebagai komplementer atau pelengkap dari metode yang sudah ada. Artinya kita menggabungkan metode konvensional dengan metode riset digital. Ini yang saya maksud sebagai komplementer. Nah, di peran yang kedua ini, jadi ini adalah memberikan gambaran umum tentang kondisi awal terkait dengan subjek penelitian yang nanti dikerjakan sebelum penelaahan lebih lanjut melalui metode konvensional. Sederhananya begini, kalau saya ingin melakukan satu penelitian, misalnya tentang interaksi pada masyarakat perkotaan misalnya, mungkin sekarang kita bisa memulai untuk searching dulu di internet. Ini yang saya maksud, kita memiliki data dulu sebelum sampai ke lapangan. Dan jika kita melihat pada situasi sebelum seperti sekarang, sebelum perkembangan teknologi, maka pengumpulan data awal juga kita harus ke lokasi. Tapi sekarang bisa dilakukan tanpa harus datang ke lokasi, tanpa kita harus melihat seperti apa daerah yang akan kita tuju, kita sudah mendapatkannya melalui internet.
Uh, nah, ada satu tawaran penting sebenarnya yang bisa digunakan untuk melakukan melakukan metode riset digital yang disebut sebagai virtual etnografi. Nah, saya akan memberikan penjelasan dulu apa yang dimaksud dengan etnografi. Jadi secara konvensional, etnografi ini adalah satu metode dalam penelitian yang digunakan sangat umum sekali, terutama dalam ilmu-ilmu sosial humaniora. Misalnya dalam antropologi dan juga beberapa disiplin sosiologi, terutama teori-teori yang sangat levelnya mikro, seperti misalnya etnometodologi, lalu kemudian interaksi simbolik, itu menggunakan beberapa pendekatan yang sangat bisa menggunakan etnografi. Nah, secara konvensional etnografi ini adalah merupakan sebuah metode penelitian yang dikhususkan untuk memahami aspek kebudayaan atau kultur dalam sebuah masyarakat. Ini saya kutip dari buku Newman misalnya, yang terbit pada tahun 2014. Lalu kemudian juga ada penjelasan dari Spradley misalnya yang menjelaskan bahwa etnografi adalah sebuah penjelasan tentang budaya dengan maksud untuk mempelajari dan memahami kehidupan individu. Nah, etnografi berarti belajar dari orang yang menjelaskan secara langsung tentang kultur dan subkultur yang ada dalam masyarakatnya ketika kita melakukan sebuah penelitian. Itu yang dimaksud dengan etnografi secara konvensional. Nah, etnografi nanti sebelum ke etnografi virtual digunakan untuk mengumpulkan data empiris tentang manusia baik secara individu maupun kelompok. Lalu apa data yang dikumpulkan dalam etnografi? Nah, biasanya pengumpulan datanya dilakukan dengan cara partisipasi observatoris atau partisipasi berperan serta. Artinya kita terlibat dalam sebuah kegiatan di tempat kita melakukan penelitian. Lalu yang kedua bisa melakukan dengan in-depth interview atau wawancara mendalam. Dan yang ketiga adalah dengan fieldwork seperti itu atau penelitian lapangan. Ini adalah etnografi secara konvensional. Fokus dalam etnografi konvensional itu adalah pada perilaku budaya dalam satu kelompok sosial tertentu. Misalnya kalau sobat semua melakukan penelitian di perkotaan misalnya tentang perilaku dalam sebuah kelompok suburban tertentu, misalnya kelompok punk misalnya, itu bisa menggunakan pendekatan etnografi. Lalu yang kedua yang menjadi fokus dari etnografi konvensional adalah bagaimana memahami kehidupan atau aktivitas sehari-hari dalam kelompok seperti itu. Nah, saya akan lanjut pada tawaran yang disampaikan pada bagian awal, yaitu penggunaan etnografi virtual. Nah, etnografi virtual ini salah satunya dikenalkan oleh Christine Hein. Ini ada bukunya Virtual Etnografi. Nah, kata dan pembahasan dalam buku ini bahwa penggunaan etnografi ini sangat relevan dengan dunia kontemporer karena internet sudah berkembang sedemikian rupa, dan ini tidak hanya menjadi sarana interaksi dalam kehidupan manusia, melainkan juga pembentukan kebudayaan atau pembentukan kultur dalam masyarakat. Nah, ada kesamaan antara minat dan motivasi terhadap satu hal yang dilakukan dengan internet, memunculkan satu budaya dalam konteks sekarang yang disebut misalnya sebagai cyber activism. Jadi kalau dulu misalnya ada aktivisme, sekarang ada cyber activism. Kemudian ada hacktivism misalnya. Lalu kemudian ada online game culture dan lain-lain. Ini adalah fenomena-fenomena yang muncul seiring dengan penggunaan internet dalam kehidupan manusia. Lalu kemudian ada beberapa gejala juga yang muncul pada masa sekarang di dunia digital. Di antaranya adalah kemunculan komunitas-komunitas digital yang mungkin sedikit berbeda dengan komunitas yang offline. Nah, virtual etnografi ini juga merupakan satu kontribusi metodologis yang sangat penting karena kita akan menghadapi satu fenomena, satu gejala bahwa dunia sekarang itu juga ada satu sisi yang lain yang disebut sebagai dunia cyber, yang kalau kita lihat sekarang sebenarnya tidak lagi terpisah antara offline dan online. Seringkali kalau dalam pemahaman dulu ada dunia offline dan online. Nah, sekarang kadang menjadi terbalik. Apa yang di dunia offline itu dikonstruksi dulu dalam dunia online, sehingga ada proses pembauran antara dunia offline dengan dunia online menjadi sebuah kesatuan, sehingga dalam melakukan penelitian juga akan sangat urgen untuk mempertimbangkan apa yang saya sebut sebagai virtual etnografi.
Lalu dalam pendekatan etnografi ini nanti akan dilihat realitasnya menggunakan virtual etnografi ini menjadi dua aspek. Pertama ada aspek kebudayaan, yang kedua ada artefak kultural. Jadi budayaan itu adalah apa yang dilakukan oleh mereka yang ada dalam dunia cyber. Kemudian juga ada artefak-artefak kultural, baik itu dalam bentuk situs-situs media sosial atau juga aplikasi-aplikasi yang digunakan oleh para pengguna media sosial atau pengguna internet. Nah, teknisnya bagaimana kita melakukan etnografi virtual ini? Nah, virtual etnografi ini sebenarnya lebih menekankan pada pengamatan terhadap dunia maya atau dunia cyber yang ada di internet, dan biasanya hanya mencermati pada hal-hal yang ditampilkan pada subjek penelitian. Sebagai contoh untuk orang muda, saya bisa memberikan satu bentuk kita melakukan virtual etnografi. Misalnya kalau kita ingin melihat perilaku kelompok milenial yang bisa kita lihat misalnya dalam platform media sosial. Misalnya kita bisa menggunakan salah satu media sosial yang sangat atau sedang booming, yaitu TikTok. Kita misalnya bisa menganalisis bagaimana perilaku-perilaku para pengguna media sosial TikTok tersebut. Kita bisa melihat, mengkategorikan apa saja yang kemudian menjadi pembicaraan, kemudian sikap-sikap seperti apa, kemudian usia, kemudian pakaian, kemudian jenis-jenis percakapan seperti apa yang diungkapkan dalam media sosial seperti itu. Ini bisa dilakukan dengan cara kita mengamati aplikasi media sosial tadi, yaitu dengan melihat perilaku yang muncul di media sosial yang saya sebutkan di awal. Nah, lalu tahapannya seperti apa kita melakukan virtual etnografi? Sebenarnya hampir mirip dengan etnografi konvensional. Yang pertama adalah kita menghimpun data, jadi datanya kita kumpulkan dulu, kita collect dulu, lalu kemudian kita membuat kategorisasi berdasarkan kepentingan dalam penelitian kita. Lalu kemudian kita yang ketiga tahapnya adalah melakukan analisis sesuai dengan tujuan penelitian yang kita lakukan. Nah, sobat semua, dalam melaksanakan virtual etnografi ini sebenarnya dengan pendekatan metode riset digital ada 3 kemungkinan. Yang pertama kemungkinannya adalah modelnya adalah semuanya berbasis pada data digital. Jadi pada model pertama, modelnya adalah basis datanya serba digital, mulai dari pengumpulan data, kemudian pengolahan data, kemudian visualisasi data, kita bisa menggunakan atau menggunakan basis digital. Ada beberapa aplikasi yang bisa digunakan untuk pengolahan data-data digital. Misalnya yang pernah saya tahu adalah NVivo. Itu juga adalah satu cara bagaimana menganalisis percakapan teks-teks menjadi satu penjelasan secara ilmiah. Lalu kemudian yang kedua, basis data non-digital, tetapi pengumpulan dan pengolahan serta visualisasi yang menggunakan digital. Jadi dari data non-digital, kemudian kita olah menggunakan metode yang berbasis pada digital. Kemudian yang ketiga, yang kemungkinannya dengan menggunakan riset digital ini adalah data non-digital, pengumpulan data digital, dan pengolahan data yang menggunakan digital dan non-digital. Kalau ini adalah penggabungan antara metode riset digital dengan konvensional. Nah, dengan ketiga model tadi, kita bisa memilih kemungkinan-kemungkinan dan juga apakah kita bisa mengakses atau seberapa cost yang kita butuhkan untuk melaksanakan kegiatan metode riset digital seperti itu. Terakhir, sobat semua, yang terpenting dalam melakukan riset digital juga adalah terkait dengan fenomena bahwa dalam dunia digital kita seringkali berhadapan dengan akun-akun yang sifatnya anonim, sehingga kita juga perlu melakukan cross check ketika hanya mengandalkan pada data yang tersaji di dunia digital. Itu belum tentu merupakan satu refleksi sesungguhnya dari apa yang kita lihat. Nah, demikian sobat semua, pengantar untuk kita memahami kemungkinan melakukan riset dengan metode yang baru yang disebut sebagai metode riset digital. Kalau ada pertanyaan, sampaikan pada kolom komentar dan sampai jumpa.